Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama sekali, mari kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena nyalah kita diberikan nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di Zoom pada malam hari ini. Salawat berangikan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Rahman sebagai pemateri nanti, dan saya hormati teman-teman yang bisa hadir pada malam saat ini. Baiklah, tidak perlu memperpanjang mukadimah, langsung saja ya. Presentasi akan dilakukan oleh Rahman Novianti Revina. Kepada Rahman Novianti Revina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman karena telah menyempatkan waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas pengantar psikologi pertemuan 14 dan 15. Baiklah, perkenalkan saya Rahma Novianti Revina dengan NIM 21003226 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, pada malam ini saya akan mempresentasikan materi tentang model penyelenggaraan pendidikan anak berbakat. Baik, yang pertama adalah konsep dasar model penyelenggaraan pendidikan anak berbakat. Nah, alasan pemberian layanan pendidikan melalui model layanan yang bersifat percepatan atau akselerasi didasarkan pada pertimbangan untuk mengurangi kejenuhan pada anak di kelas reguler, mempercepat waktu pendidikan anak, meningkatkan harga diri anak, serta lebih efektif dan efisien. Alasan pemberian layanan pendidikan melalui model layanan yang bersifat pengelompokan berdasarkan kemampuan, sehingga anak lebih bisa mendalami materi pembelajaran, mempersiapkan anak untuk belajar lebih lanjut, mempersiapkan anak untuk menghadapi event penting seperti lomba cerdas cermat. Tidak perlu memisahkan anak dari kelompoknya. Pendidikan bagi anak berbakat dapat dilaksanakan dengan berbagai model seperti akselerasi, pengayaan, dan pengelompokan berdasarkan kemampuan. Selanjutnya, yang pertama adalah model akselerasi atau percepatan. Akselerasi tidak hanya diartikan sebagai cara untuk mempercepat penyelesaian studi agar lulus lebih awal, tetapi lebih menekankan kepada kebutuhan belajar siswa berbakat agar meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas belajar mereka. Percepatan yang terjadi dalam belajar tanpa intervensi pendidikan dan mengurangi kebosanan atau kejenuhan dalam belajar. Nah, yang kedua adalah model pengayaan. Model pengayaan ini adalah melayani siswa yang memiliki kemampuan unggul. Dapat dilakukan dengan program pengayaan, yaitu memberikan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan bidang studi yang diterimanya. Model pengayaan ini dapat memenuhi harapan atau kebutuhan siswa dalam mengembangkan kemampuan intelektualnya, dengan tidak memisahkan mereka dari teman-teman sekelasnya. Kemudian yang terakhir adalah model pengelompokan berdasarkan kemampuan. Siswa yang diidentifikasi berbakat dari semua tingkat kelas yang sama di suatu sekolah dikelompokkan ke dalam satu kelas. Kelompok tersebut terdapat 5 atau 8 anak. Jika lebih dari 8, sebaiknya mereka dikelompokkan menjadi 2 kelompok, seperti kelompok 1 dibimbing oleh guru yang memiliki kemampuan atau keterampilan khusus untuk mengajar atau membimbing para siswa yang berkemampuan luar biasa. Nah, terdapat pula model atau sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak berbakat atau cemerlang. Di antaranya adalah sekolah khusus, kelas khusus, dan kelas terintegrasi. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu nih, apa nih kelas khusus, apa nih sekolah khusus atau kelas terintegrasi. Teman-teman boleh menyampaikan pendapatnya masing-masing. Apakah teman-teman mau berpendapat tentang apa itu sekolah khusus, kelas khusus, atau kelas terintegrasi? Tentunya kalian sudah mempelajari di mata kuliah ya, mata kuliah masing-masing. Izin memberikan pendapat Saudari Rahma. Ya, silakan Saudari Sonia. Ini yang menurut saya sendiri ya, tentang kelas khusus tadi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh si pemateri Rahma tadi,
kelas khusus itu mungkin lebih cenderung kepada mereka yang memiliki anak-anak tersebut yang memiliki bakat-bakat yang sama gitu. Jadi mereka disatukan di dalam kelas khusus. Jadi ibaratnya itu kepandaian mereka, bakat mereka itu sama rata gitu. Itu sih menurut saya ya. Berarti Terima kasih, Kak. segala kegiatannya itu yang terkhususkan ya. Iya, seperti itu. Apakah ada dari teman-teman yang lain berpendapat atau bagaimana? Mungkin Saudara Rizky ada yang ingin disampaikan? Atau dari Nova, atau dari Dara, atau dari moderator kita yaitu Putri? Mungkin teman-teman lain yang mau berpendapat. Kelas integrasi ya kan Rahma. Kalau menurut saya, kelas integrasi itu adalah suatu proses pembelajaran yang unik di satu sekolah, yang mana konsep pembelajarannya itu memadukan antara keaktifan, inovatif, terus lingkungan yang kreatif, serta menyenangkan. Intinya itu kayak konsep pembelajarannya itu dibuat seunik mungkin gitu, agar anak tersebut itu tidak merasa bosan dengan konsep pembelajaran yang itu saja gitu. Menurut saya begitu. Baik, terima kasih kepada Nova karena telah berpendapat ya mengenai klaster integrasi. Nah, di sini saya langsung saja menjelaskan apa sih itu kelas khusus, klaster integrasi, dan satu lagi itu tentang sekolah khusus. Nah, untuk kelas khusus ini, pada model kelas khusus ini, kurikulum dibuat khusus sedemikian pula dengan guru-gurunya. Nah, keuntungannya ialah mudah diatur pelaksanaannya dalam pembelajaran dan murid sendiri merasa ada persaingan dengan teman-temannya. Sedangkan klaster integrasi, cara ini dilakukan di setiap sekolah karena anak berbakat mengikuti secara penuh acara yang ada di sekolah, dan setelah itu memperoleh pembelajaran tambahan di kelas khusus. Nah, kalau untuk sekolah khusus, dari sudut administrasinya, sekolah mudah diatur. Namun, dari sudut anak-anaknya, banyak yang mengalami kerugian karena dengan mengikuti pendidikan khusus, anak akan terlempar dari lingkungan sekolahnya. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi atau menyampaikan sarannya, atau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa terjawabkan untuk materi malam ini? Dipersilahkan. Izin moderator. Silakan. Baiklah, saya Dara Puspa ingin menanyakan kepada pemateri yaitu Saudara Rahma. Di sini saya ingin menanyakan, beberapa waktu lalu saya sempat membaca materi mengenai integrasi dan inklusif. Namun saya agak masih ambigu gitu dengan kedua materi itu, kayak apa sih yang membedakan kedua materi tersebut gitu. Kayak mana sih cara menekankan antara perbedaan tersebut, karena kebanyakan orang tuh salah paham gitu. Mungkin itu saja sih. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Dara yang telah berpartisipasi untuk bertanya pada malam hari ini. Nah, pertanyaannya kan apa sih perbedaan dari klaster integrasi dengan sekolah terintegrasi dengan sekolah inklusi? Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau sekolah inklusi ini adalah percampuran antara anak yang normal dengan anak yang berkebutuhan khusus. Contohnya, anak yang mengalami gangguan seperti anak tunanetra. Dia masuk ke sekolah inklusi, sekolah yang di dalamnya itu anak-anaknya itu normal, tidak ada mengalami gangguan. Nah, untuk sekolah terintegrasi atau kelas terintegrasi, ini seperti yang Saudara Nova bilang tadi, adalah proses pembelajaran yang unik di sekolah dengan memadukan pembelajarannya, dengan memadukan pembelajaran yang aktif, inovatif, lingkungannya yang kreatif, yang efektif, dan menyenangkan. Nah, kalau dari kelas integrasi ini, membantu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus mungkin dalam dia belajar, dalam dia bersosialisasi, atau dalam dia beraktivitas. Nah, apakah Saudara Dara bisa paham dengan jawaban saya?
Sebelumnya terima kasih Rahma sudah mengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Puspa sudah bertanya dan berpartisipasi dalam presentasinya Rahma. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi atau bagaimana? Ada, boleh saya bertanya moderator? Boleh. Materi. Boleh. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya kepada pemateri kita pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Nova Afriani. Saya ingin bertanya kepada pemateri. Kebanyakan anak berbakat itu kan disekolahkan gitu. Tetapi disekolahkan di sekolah khusus. Apakah anak berbakat ini hanya bisa bersekolah di sekolah khusus atau apa bisa sekolah seperti sekolah inklusi atau sekolah berintegrasi? Menurut pemateri bagaimana? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nova karena telah bertanya ya pada malam hari ini. Kalau menurut saya, semua anak semua anak di Indonesia atau di luar Indonesia harus mendapatkan perlakuan pendidikan itu ya sama rata. Seperti pertanyaannya kan, apakah anak berkebutuhan khusus boleh masuk ke sekolah inklusi mungkin atau sekolah-sekolah yang tempatnya anak normal gitu ya. Kalau menurut saya ya bisa anak-anak yang mengalami gangguan atau berkebutuhan khusus itu bisa dia masuk ke sekolah inklusi atau bergabung lah istilahnya dengan anak normal. Contohnya saja kita bisa lihat di lingkungan kita kan, ada dia seorang anak tunanetra, tetapi dia bisa bergabung dengan anak-anak normal gitu. Tapi ya sistem pembelajarannya saja yang dibedakan. Kalau anak normal kan bisa melihat langsung, bisa memahami langsung. Kalau untuk anak berkebutuhan khusus kan pasti ada cara gitu. Seperti kalau untuk anak tunanetra bisanya mengerti dengan huruf braille atau gimana gitu kan. Mungkin itu sih penjelasan dari saya. Apakah saudari paham? Paham, jadi setiap anak itu berhak gitu untuk mendapatkan pendidikan yang layak berarti? Iya, semua anak. Oke, baik. Saya sudah paham dan sudah mengerti. Terima kasih pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin Nova sudah mau bergabung, menyampaikan pertanyaan kepada Rahma. Selanjutnya, apakah ada teman-teman mau bertanya kembali atau bagaimana? Mungkin tidak ada ya yang ingin ditanyakan lagi, moderator. Apa diakhiri saja atau bagaimana ini? Saya mau menyampaikan materinya. Mohon maaf, moderator, suaranya putus-putus. Apakah pemateri sudah selesai? Baik, mungkin hanya sekian presentasi yang bisa saya lakukan pada malam hari ini. Saya menyadari banyaknya kekurangan-kekurangan, baik itu yang saya rasakan atau yang teman-teman rasakan pada malam hari ini. Mungkin ya karena virtual jadi banyak kendala-kendala ya, seperti jaringan atau ya masih banyaklah kendala-kendala lainnya. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya karena telah menyempatkan waktunya untuk membantu saya istilahnya dalam penyelesaian tugas ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri pada malam hari ini. Semoga ilmunya menyerap kepada kita semua. Baiklah, maaf jika ada kesalahan dalam saya berucap tidak sesuai dengan ketentuan berpresentasi. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.